Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Aulia Fajar dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori aliran dua tahap sosiologi komunikasi. Teori alir dua tahap. Konsep komunikasi dua tahap berasal dari Razalfeld yang berdasarkan penelitian bahwa ide-ide seringkali datang dari radio dan surat kabar yang ditangkap oleh pemuka pendapat atau opini leader, dan dari mereka itu berlalu menuju penduduk yang kurang giat. Tahap pertama adalah dari sumbernya, yakni komunikator kepada pemuka pendapat yang mengoper informasi, sedangkan tahap kedua ialah dari pemuka pendapat kepada pengikut-pengikutnya yang mencakup penyebaran pengaruh. Teori alir dua tahap ini dikembangkan sebagai suatu studi klasik tentang perilaku memilih. Dalam studinya, Razalfeld mengupas secara panjang lebar tentang kapasitas media massa dalam membawa perubahan. Penemuan mengenai bagaimana kapasitas media massa adalah sangat mengejutkan, yakni kecil sekali dan sangat terbatas. Razalfeld dan Herford dalam tulisannya yang berjudul Mass Media dan Personal Influence mengemukakan mass audience atau khalayak di dalam keputusan-keputusan dan perilaku politiknya lebih banyak dipengaruhi oleh adanya kontak-kontak secara tatap muka di antara mereka sendiri daripada oleh media massa secara langsung. Bukti-bukti penelitian yang dilakukan mereka hampir tidak ada pemungutan suara yang secara langsung dipengaruhi oleh media massa. Data menunjukkan ide-ide mengalir dari radio dan media cetak kepada opini leader, kemudian baru ke penduduk yang kurang aktif. Pihak lain yang dimaksud adalah pemimpin opini atau pemuka pendapat. Teori ini didasari bukti bahwa efek media massa terbatas, bahwa masyarakat menerima terpaan media massa secara tidak langsung, yakni melalui perantara. Pengaruh yang mengenai audiens tidak disebabkan oleh terpaan media massa, tetapi dari pihak lain. Jadi, pemimpin opini di sini berfungsi sebagai penerus pesan-pesan media massa. Bahkan, pesan-pesan yang diterima audiens sudah terinterpretasikan oleh para pemimpin opini tersebut. Para opini leader dan follower secara keseluruhan adalah mass audience. Pada umumnya, opini leader lebih banyak bersentuhan dengan media massa dibandingkan dengan followers, karena posisinya opini leader mempunyai pengaruh atas followersnya, yang atas peranannya opini leader pesan-pesan media massa mendapatkan efek yang kuat. Tanpa opini leader, walaupun pesan-pesan sampai kepada massa audiens secara langsung, komunikasi cenderung tidak efektif. Kebanyakan audiens adalah tidak giat atau pasif. Teori alir dua tahap ini berpendapat efektivitas komunikasi massa adalah setelah tahap pertama, yaitu melalui opini leader selaku variabel pertama. Tanpa variabel ini, komunikasi massa terbatas efektivitasnya terhadap audiens. Kelebihan dan kekurangan dari teori dua tahap ini, yang pertama yaitu kelebihan. Yang pertama, teori ini banyak membantu kita memusatkan perhatian atas adanya hubungan yang komplementer atau hubungan saling melengkapi antara komunikasi massa dan komunikasi antar pribadi atau antara saluran media massa dan saluran antar pribadi. Yang kedua yaitu adanya peranan aktif dari pemuka-pemuka pendapat atau opini leader dan cara-cara berkomunikasi tatap muka yang tetap dipandang mempunyai peranan penting dalam setiap situasi komunikasi, khususnya bagi masyarakat yang sedang membangun. Yang ketiga yaitu teori ini secara umum memberikan kerangka kerja yang secara konseptual dapat dipakai guna penelitian komunikasi massa. Kekurangan dari teori ini yang pertama yaitu tidak memperhatikan aliran pesan kepada audiens, sehingga seolah-olah mengabaikan audiens itu sendiri. Kedua yaitu tidak menunjukkan dampak media kepada audiens, karena yang dilihat hanya aspek penafsiran pemimpin opini meskipun pesan-pesan yang disampaikan berasal dari media massa.
Yang ketiga yaitu tidak selalu informasi yang disampaikan media massa bisa diterima masyarakat langsung berdasarkan pertimbangan opini leader. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai teori 2 tahap sosiologi komunikasi. Semoga dapat menambah hasanah keilmuan mengenai sosiologi komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.